صلواتك وبركاتك ومغفرتك ورضوانك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلوات شيء. وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. وارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمات شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini sebagai bukti bahwa kita itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, keberkahan, rahmat senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan menjadi keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita awali di pagi hari ini dengan membaca doa yang warid bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ya Allah, bika asbahna, karenamu kami berjumpa kembali dengan pagi hari, dan karenamu kami berjumpa dengan sore hari, karenamu kami hidup, karenamu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau lah kami akan dibangkitkan kembali. Hadirin rahimakumullah, bacalah doa ini setiap kita selesai sholat subuh atau kita berjumpa dengan pagi hari. Kenapa begitu? Karena begitu banyak orang yang sudah berjumpa dengan subuh, sorenya sudah tidak ada lagi dipanggil Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada orang yang berjumpa dengan sore hari, di pagi harinya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca doa ini adalah sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini semua makhluk Allah itu adalah semuanya tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, suatu saat Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, Man alu Muhammad, siapa keluarga Muhammad? Ini ada sahabat bisa menanya kepada Nabi, padahal keluarga Nabi kan sudah jelas waktu itu. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, satu rumah, satu keluarga, itu sebut keluarga. Tapi ada sahabat yang bertanya, kenapa? Karena dia juga ingin menjadi keluarga Rasul. Man alu Muhammad,
siapa keluarga Muhammad. Apa kata Rasulullah? Kullu taqiyyin, semua orang bertakwa itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita ini bisa menjadi keluarga Nabi Muhammad selama kita bertakwa, selama kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah jum'ul khairat. Apa itu jum'ul khairat? Menghimpun segala kebaikan, itu adalah takwa. Jadi semakin orang banyak menghimpun dalam dirinya kebaikan, maka dia akan semakin dekat dengan namanya karakter orang bertakwa. Kalau keluarga Nabi Muhammad secara genetik untuk saat ini sudah hampir 1400 tahun, agak sulit untuk mendeteksi secara genetik. Mungkin bukan agak sulit, maka bagi kita tidak usah berpikir kemana-kemana. Pokoknya jadilah kita orang bertakwa, jadilah kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang disebut dengan keluarga nanti disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kebahagiaan nanti kita di akhirat adalah kalau kita disandingkan dengan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita ini, maka untuk jalan ke sana itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Islam itu adalah disebut kepatuhan. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada semua golongan, mengajak kepada umat-umatnya tetap adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua adalah mengajak kepada Islam, mengajak kepada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, fa'lam, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu disebut dengan usul, ilmu usul. Apa itu usul? Usul itu artinya yang pokok. Maka yang pokok ini kita jaga, kita turunkan, kita wariskan kepada generasi-generasi. Sama kalimat tauhid ini diwariskan oleh para nabi kepada keturunan-keturunannya, kepada semua kaum. Ayat ini dilanjutkan dengan wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah untuk semua dosa. Walil mu'minina wal mu'minat, minta ampunkanlah oleh kamu selain untuk dosamu, untuk semua dosa-dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita baca doa ya setelah salat itu, Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibatil alaih wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum. Atau Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar ini warid. Warid itu artinya bersumber dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang baca setelah sholat
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka pasti dia akan diampuni dosanya. Maka orang itu pasti akan selamat dunia dan akhirat. Meskipun dia adalah orang berdosa lari dari perang. Salah satu dosa besar itu adalah kalau dalam peperangan berkecamuk dia lari. Kalau ada orang lagi perang dia lari, kan sama memprovokasi orang untuk lari kan gitu. Nah, salah satu dosa besar itu adalah lari dari medan perang ketika jihad fisabilillah. Itu dosa besar. Meskipun orang itu berbuat dosa besar, ketika membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Wa atubu ilaih, dan aku mohon terima tobat. Diampuni dosanya. Maka kalau kita habis sholat, jangan cepet-cepet lari, ya. Jangan cepet-cepet lari meninggalkan tempat duduk kita. Baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kenapa? Ini perintah Allah. Kita istighfar, memohon ampunan itu adalah kewajiban bagi kita. Kita juga punya kewajiban untuk mendoakan orang-orang mukmin secara keseluruhan, apalagi orang tua kita. Hadirin rahimahullah, kata Rasulullah begini dalam hadis lain, ya ayyuhalladzina amanu istaghfirullah wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah atau aktsara min mi'ata marrah. Kata Rasulullah begini, wahai orang-orang beriman, minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali, atau aktsara min mi'ata marrah, atau bahkan lebih dari 100 kali. Bagaimana sosok Rasulullah yang maksum? Bahwa Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu dijaga dari perbuatan dosa, masih bertaubat dan memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 100 kali, bahkan lebih. Apa doa istighfar dan taubat Rasulullah itu? Di hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa taubatnya Rasulullah taubatnya adalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu saya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Warhamni, anugerahkanlah kepadaku. Wa tub alayya, terimalah semua taubatku. Fa innaka antat tawwabul ghafur, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. 100 kali. 100 kali ini tidak harus dalam satu waktu. Bisa dicicil. Habis subuh 20 kali. Ya, habis sholat duha 30 kali. Habis zuhur berapa kali? Sampai kali. Atau kapanpun di jalan, di mobil, kan gampang. Tidak harus berisik kan? Kalau kita di mobil, di motor masih bisa. Ya, sehari Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu aja dibaca. Karena apa? Karena semakin banyak kita beristighfar, maka akan semakin banyak rahmat yang akan turun kepada kita. Semakin kita banyak bertobat,
maka semakin banyak juga peluang kita untuk masuk surga dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunkanlah kepada Allah semua dosa. Semua dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Maka termasuk orang tua. Orang tua kita wajib kita doakan dalam setiap hari. Jangan lupa kita untuk mendoakan tiap kepada orang tua. Ya, karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali dengan tema kita terkait dengan bahwa iman itu adalah kedudukan. Iman itu adalah iqrar bil lisan. Apa itu iqrar bil lisan? Pengakuan secara lisan. Maka ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah iqrar, pengakuan secara lisan. Iman itu juga harus meyakini di dalam hati. Maka ketika kita hanya mengucapkan iqrar bil lisan tapi tidak meyakini di hati, itu sama dengan orang munafik. Kemudian iman itu juga harus dibuktikan dengan namanya perbuatan. Perbuatan itu adalah kenapa? Karena anggota badan itu adalah pelayan hati. Anggota badan kita adalah pelayan hati. Maka hati kita itu adalah meyakini. Kemudian kita melayani dengan anggota tubuh kita, membuktikan bahwa kita ini patuh dengan apa yang kita yakini. Kemudian apa yang kita yakini itu disebut dengan iman. Maka ketika orang tidak iqrar bil lisan, hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah 1.000.000 kali pun, ya, itu tidak dianggap beriman. Sampai terjadi namanya iqrar bil lisan, pengakuan dengan hati, meyakini dalam pengakuan dalam lisan, meyakini dalam hati, dan kemudian melaksanakan dengan perbuatan. Hadirin rahimakumullah, iman itu tidak boleh taklid. Iman itu tidak boleh kata siapa, katanya. Allah itu satu ya, iya. Kata siapa? Kata bapak saya, kata kakek saya, kata guru saya. Gak boleh begitu. Iman itu harus tahu argumentasinya bahwa Allah itu satu, baik dalil akli maupun dalil asli. Dalil akli itu adalah berdasarkan apa? Dalil argumentasi bahwa Allah itu adalah ada. Allah itu wujud. Kenapa? Karena ada bukti penciptaan. Atau dengan dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil berdasarkan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Ada dalil Allah itu satu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Kalau kita mengaku bahwa Allah itu ada, kata siapa, kata dia, kata guru saya, kata nenek saya, maka imannya tidak akan dianggap sebagai orang yang beriman. Maka apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fir'aun ini adalah seorang raja Mesir, ya, gelar. Yang paling terkenal adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa, di mana Musa mengajak kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Kemudian diajak oleh Nabi Musa, disampaikan dakwah terkait dengan bahwa Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian apa yang terjadi pada akhir
perjalanan kisah Nabi Musa itu adalah Fir'aun mengejar Nabi Musa beserta kaum Bani Israel, kemudian sampailah kepada di pinggir samudera. Nabi Musa dan Bani Israel itu tidak bisa lagi mengelak mau lari kemana. Disitulah Allah memberikan mukjizatnya. Atas izin Allah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa bisa melewati samudera yang begitu luas itu dan diikuti oleh Fir'aun beserta pasukannya. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa dengan kaum Bani Israel mampu menyeberangi lautan yang begitu dalam dan begitu luas itu? Di perjalanan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laut kembali ditutup menjadi lautan, dan Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Di dalam surat Yunus Allah mengatakan, "Wajawazna bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Allah berfirman, kami seberangi kaum Bani Israel untuk menyeberangi lautan, kemudian diikuti oleh pasukan Fir'aun sebagai untuk menzalimi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Sehingga ketika mereka Fir'aun itu mau tenggelam, apa kata Fir'aun? Amantu, aku beriman. Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman. Annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, saya adalah bagian orang yang berserah diri. Fir'aun beriman, mengakui Tuhan Bani Israel. Ini taklid namanya. Dia beriman kepada Tuhan Bani Israel. Tuhan Bani Israel itu adalah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Tapi dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, saya adalah termasuk orang yang Islam, berserah diri. Iman Fir'aun tidak diakui. Kenapa? Karena dia beriman kepada imannya kaum Bani Israel, bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bahwa Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tetapi kaum Bani Israel belum tentu semua adalah orang yang meyakini Allah. Kita tidak boleh bertaklid dalam beriman. Maka dalam beriman tidak boleh katanya. Kalau beriman karena katanya, maka itu imannya menjadi rusak. Kemudian ayat selanjutnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal wa kunta minal muhtadin. Al-ana, kenapa baru sekarang kamu, wahai Fir'aun, mau beriman? Imannya juga kamu salah. Waqad asaita, dan sesungguhnya kamu adalah orang berdosa, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kemudian falyauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayat. Maka pada hari ini, kata Allah, aku akan selamatkan kamu jasadmu, supaya menjadi apa? Menjadi ibrah, menjadi tanda bagi orang yang setelah kamu. Maka berdasarkan penelitian dari seorang
dokter forensik dari Prancis yang membedah ya jasad Fir'aun yang ditemukan di lautan, bahwa itu adalah benar. Itu adalah Fir'aun yang mati pada saat zaman Nabi Musa. Maka Fir'aun yang diselamatkan jasadnya dari lautan itu adalah jasad Fir'aun yang memang dia yang mengejar-ngejar Nabi. Imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Imannya taklid. Maka bagi kita, Allah, beriman itu nggak boleh taklid, nggak boleh katanya. Hati rahimahullah, iman itu di dalam hadis ada 70, 60 sampai 70 cabangnya. Tapi yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Maka di dalam hadis mengatakan bahwa iman itu cabangnya ada sekitar 60 sampai 70 cabang. Tapi yang pokok iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Kemudian cabang dari iman itu adalah apa? Salah satu yang paling kecil apa? Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Membuang duri dari jalan. Jadi begini. Iman itu bukan pasif. Iman itu bukan pasif. Iman itu bukan dipendam di dalam hati. Tapi iman itu harus diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa iman itu adalah qaul la ilaha illallah, itu iman pokok. Tapi iman itu kalau dipendam dalam hati, tidak diekspresikan dalam perbuatan kita, maka iman itu menjadi tidak sempurna. Iman itu menjadi tidak ada fungsinya. Jadi kalau kita beriman, maka fungsi iman itu harus jelas dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan ekspresi. Kalau kita melaksanakan sholat, itu adalah bukti iman. Kalau kita membuang duri di dalam jalanan, ada paku, takut kena mobil orang, atau takut khawatir kena kena kaki orang, singkirkan, buang ke tong sampah. Itu iman. Artinya bahwa begitu banyak ekspresi iman yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman itu tidak boleh dipendam. Ya memang iman itu berkeyakin, tapi sesuatu yang yakin kalau tidak diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu diragukan. Benarkah dia orang beriman? Orang muslim adalah man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu bisa menjamin ketentraman, kedamaian kepada muslim yang lainnya, kepada orang-orang terdekatnya. Orang muslim itu harus memberikan kedamaian, ketentraman kepada siapapun yang kita jumpai. Jangan kita merasa mengaku beriman, mengaku muslim, tetapi tidak memberikan kedamaian dan ketentraman. Maka tidak dianggap beriman kalau orang itu tidak memberikan jaminan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian kepada tetangganya. Ada rahimahullah. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ini adalah tentang iman. Hati rahimahullah, maka hakikat iman dan hakikat Islam itu adalah kepasrahan kepada Allah disertai ketundukan untuk patuh kepadanya, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, maka kita ini, ya, harus mengekspresikan iman
dan Islam kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka ini surat Al-Ahzab ayat 36. Maka tidak patut bagi seorang mukmin maupun orang mukminah kalau Allah sudah menetapkan sesuatu perintah dan larangannya, tidak ada pilihan, hanya pilihan Allah dan Rasulnya. Maka bagi kita, ya, hilangnya kebebasan memilih, kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh memilih, misalnya sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanggar, melanggar, ya, nggak boleh. Kalau kita suruh sholat, ya sholat tepat waktu. Tidak boleh memilih sesuatu yang Allah telah perintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa kita tidak bebas memilih kalau sudah berurusan dengan Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kita sebagai orang yang mengaku diri kita orang beriman, mengaku diri kita orang Islam, selama kita belum mengekspresikan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman dan Islam kita belum sempurna. Oleh karena itulah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang takwa tadi, ya, dengan mengumpulkan banyak kebaikan. Mengumpulkan banyak kebaikan itu tidak harus berpikir yang besar-besar. Dari hal-hal yang kecil, maka kebaikan-kebaikan itu lama-lama akan menjadi suatu habit, kebiasaan kita. Dari yang kecil, bahwa yang kecil itu adalah sesuatu yang tidak boleh disepelekan. Sama juga bahwa yang besar itu bisa jadi itu tidak berbuah apa-apa. Maka yang kecil itu bisa menjadi yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, maka ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan cara amalan bisyikki tamratin, dengan sebesar biji kurma. Begitu banyak orang yang selamat dengan apa? Dengan sesuatu yang kecil. Begitu banyak pun orang yang terkena bahaya dengan sesuatu yang kecil. Jadi begitu banyak orang yang masuk surga dengan hanya suatu amalan yang kecil. Tapi begitu banyak juga orang yang masuk neraka dengan perbuatan dosa yang kecil. Oleh karena itulah jangan sekali-kali kita memandang sesuatu perbuatan amal kecil ini tidak menghasilkan apa-apa. Bisa jadi itu adalah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Bisa jadi itu adalah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan membaca Fatihah yang ringan, bisa jadi itu adalah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Oleh karena itulah jangan juga sepelekan bahwa kita biasa membaca basmalah, membaca Fatihah. Itu sederhana. Maka tradisi kita biasanya segala sesuatu ada cara, marilah kita awali acara kita dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Yang kecil tuh. Tapi bisa jadi itu adalah akan menyelamatkan kita dan bisa masukkan kita ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam, iman adalah sebagai
bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi ketentuan Rasulullah SAW, kita akan menjadi patuh dengan apa yang sudah diatur oleh ajaran agama. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita hadir di masjid ini sebagai bukti bahwa kita itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan, saya kasih waktu. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Bapak. Ya, Ustaz, ingin bertanya lebih lanjut mengenai Al-Ahzab 36 tadi yang dikatakan bahwa tidak pantas bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menentukan sesuatu apabila telah ditentukan oleh Allah aturannya. Sejauh mana yang dimaksud dengan ayat ini? Dalam arti kata, apakah yang harus kita ikuti itu adalah aturan-aturan yang sudah turun kepada kita? Dalam arti kata, sudah turun wahyunya ya, kepada para rasul, kepada nabi, kepada Rasulullah sebagai aturan final dari Allah. Soalnya gini, di satu pihak kita tahu kan bahwa di waktu maksud sudah tertulis apa yang akan terjadi pada kita dari sejak kita lahir sampai ke kita meninggal. Ya. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, apabila kita tidak tahu, dalam arti kata belum turun informasinya dari waktu maksud bahwa saya katakanlah misalnya saya lahir akan menjadi seorang petani misalnya, saya kan nggak tahu. Tiba-tiba saya menjadi anak, kemudian bersekolah dan lain sebagainya, mendapat ilmu, saya tertarik pada sepak bola, pengen menjadi pemain bola. Itu tidak melawan Allah kan? Jadi ada batasnya berarti ketentuan yang dimaksud di ayat ini. Begini Pak, bahwa Al-Quran itu adalah tidak ada sesuatu yang tertinggal apapun yang menjadi kebaikan manusia dan makhluknya. Semua sudah dirangkum, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ketentuan Allah, aturan-aturan Allah. Jadi yang dimaksud dengan orang mukmin itu tidak boleh memilih sesuatu jalan yang Allah tetapkan, ya, aturannya. Bahwa kita ini tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan kita, ya. Misalnya kita sampaikan tadi bahwa kita ini akan jadi apa nanti setelah lahir. Kita kan tidak tahu nih mau lahirnya seperti apa, mau jadi apa, ya kan? Nah, maksudnya bahwa itu yang tadi itu adalah sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir bukan keinginan kita. Kita hadir ke dunia ini kan bukan keinginan kita, ya. Keinginan kita bukan ya. Amanahnya kita sudah terima. Amanahnya sudah kita terima. Iya, kita ini datang ke bumi ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Pokoknya kita sudah lahir aja ke dunia. Itu bukan pilihan. Artinya bahwa itu bukan pilihan kita. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah, mau nggak mau kita nggak usah berkata, kenapa ya saya lahir di dunia? Kan tidak boleh ada lagi pertanyaan kan? Tapi bagaimana kita setelah kita lahir ke dunia ini menjadi hamba Allah? Karena wa ma khalaqal jinna wal insa itu illa ya. Betul kan? Jadi kita diciptakan oleh Allah. Jadi tidak lagi boleh, kenapa ya saya nyesel saya dilahirkan ke dunia misalnya, kan itu jadi dosa kan itu ya. Jadi dosa. Jadi bagaimana kita ketika kita sudah lahir ke dunia, kita tinggal bersyukur, tinggal mengabdi. Memang ada orang yang merasa hidupnya susah, sulit, banyak masalah mulu gitu kan. Ya Allah, kenapa saya hidup lahir ke dunia? Jadi ujung-ujungnya nyalahin orang tua, nyalahin orang tua, nyalahin Allah misalnya. Jadi bahwa tidak ada pilihan kecuali hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bebas. Ketika kita Allah menentukan sesuatu yang haram dan yang halal, kita tidak boleh memilih sesuatu yang lain. Ya, misalnya bahwa ini halal, ini haram,
itu kan sudah ada. Maka kita tidak boleh memilih sesuatu yang haram, kita haramkan. Tidak boleh kita mengambil sesuatu yang halal, kemudian kita haramkan. Gitu Pak ya? Apa betul Pak? Yang Bapak maksud atau yang lain? Iya, jadi dalam arti kata terbatas kepada suatu aturan-aturan yang sudah turun kepada kita ya, ketahui. Betul. Yang sudah tetap dengan kita. Betul. Memang ada yang belum tetap. Bukan belum tetap, mungkin belum kita ketahui seperti belum tadi contoh petani dengan pemain bola tadi gitu. Kalau kita belum tahu nggak usah dipikirin. Kalau kita belum tahu, makanya salah satu pesan para ulama itu jangan kalian pikirin esok hari, gitu. Ada ulama-ulama sufi mengatakan kamu nggak usah mikirin hidup kamu esok hari, karena hidup kamu esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Iya, jangan overthinking gitu ya. Bahwa kamu itu besok hari itu sudah dijamin loh hidup kamu oleh Allah. Rizkinya. Tapi kan itu prinsip psikologisme, Ustaz. Prinsip psikologis dan prinsip para sufi ya. Kalau bagi kata orang yang lemah imannya, ya pasti takut aja ya. Pasti takut aja dengan esok hari. Tapi bagi orang yang imannya sudah kuat, jangan kau mikirin hidupmu esok hari. Tapi bagi kita, orang lemah iman, ya harus mikirin gitu maksudnya, supaya kita bisa apa? Bisa memperbaiki iman kita gitu. Begitu kayak ada lagi Ibu, Bapak? Kalau memainkan diri kita kan ada doanya untuk takdir. Ada. Untuk berubah takdir ada doanya juga. Berubah takdir. Ya. Dari cuma di kota doa berubah takdir kan ada. Iya, ada doa merubah takdir. Doa itu yang merubah takdir. Ya. Ada doanya untuk berubah takdir. Begini maksud saya bahwa ada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ibu lahir ke dunia itu qada. Ibu menjadi perempuan sudah qada. Sudah menjadi. Tapi takdir itu adalah sesuatu yang diikuti dengan kasar. Apa itu kasar? Usaha. Itulah yang bisa berubah. Usaha dan doa. Memang qadarullah, bahasa orang kan sekarang qadarullah. Allah mudah-mudahan. Itu terkait dengan usaha manusia. Ya. Itu. Qadar itu sesuatu yang memang bisa diubah. Kita ini saya laki-laki, bapak laki-laki, perempuan itu qadar, tidak bisa berubah. Tapi kalau takdir itu adalah sejauh mana takdir itu adalah yang akan sejauh mana dengan kasar kita usaha. Kita takdir ini Allah tidak menginginkan takdir manusia itu menjadi miskin atau menjadi kafir, kan gitu. Dia mah sudah takdir Allah jadi orang kafir. Takdir Allah menjadi orang beriman. Takdir itu nanti sejauh mana usaha, baru nanti ada takdir Allah. Itu ya. Maka apa yang bisa merubah takdir? Berubah takdir adalah doa dan usaha. Ya, nanti ada yang ikutin takdir Allah. Itu ya. Kalau ini kodok lain ya. Jadi, ada lagi? Ya, silakan. Sungguh sangat amat memprihatinkan kondisi negara kita saat ini, terutama tingkat korupsi. Ada dijumpai 4 kilogram emas. Satu semen aja saya buat itu saksi kalau nggak salah 40 kilo kalau nggak 20 kilo. Jadi kalau kata itu amazing, itu di luar nalar kita. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita
penjahat lebih bagus daripada binatang. Ya kan, saya nggak jelaskan. Terus ternyata antara lain sebabnya adalah penegakan hukum yang lemah, yang termasuk yaitu macam-macam ini karena masalah insan, masalah perilaku, akhlak, ya kan, Nabi Muhammad akhlak. Terus Nabi Muhammad juga sudah memperingatkan, ya kalau kedapatan anakku mengambil atau apa gitu potong tangan, ya kan. Terus abis itu ada juga kalau nggak salah ulama besar itu dia jadi gubernur atau apa gitu di mana itu dia mengembalikan akhirnya harta atau negara itu. Nah, pertanyaannya adalah kita belum bisa menggolongkan hukuman mati bagi yang kedapatan melakukan kejahatan korupsi dan seterusnya. Sungguh sangat amat mengesankan mahasiswa yang ada orang bilang hanya kepadanya lah sekarang kita bisa bertumbuh. Kenapa? Karena yang lain-lain padahal sungguh sangat amat besar fadilahnya apabila kita dapat mengatakan yang benar di hadapan penguasa. Sehingga pertanyaannya mohon maaf sedikit aja barangkali ya, karena ini sangat amat di luar layar gitu kan. Bagaimana sikap ulama, bagaimana kekekalan ulama, karena ini sudah menurut kami mohon izin ya harus mendapat perhatian, jangan cuma mahasiswa. Yang kedua, kalau kita memprovokasi mahasiswa untuk terus melakukan, ya kan, karena ya situasinya sudah sangat memprihatinkan, ini kemaslahatan umat dan seterusnya, kita berdosa nggak kita memprovokasi mahasiswa? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Di dalam Al-Quran ada ayat Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al munqatarati wal zahabi wal fiddati wal khairil musawwamah, bahwa Zuyyina linnasi hubbus syahawati, ya, diberikan keindahan kepada manusia itu ada apa? Hubbus syahwat, keinginan besar, ya. Keinginan besar dalam nafsunya. Hubbus syahwat minan nisa, apa? Kepada perempuan. Tertanam dalam diri manusia itu apa? Hubbus syahwat, nafsu ambisi. Pertama kepada perempuan. Wal banina wal qanatil muqarrah dan zahabi wal fiddati, emas, perak, ya kan? Wal khailul musawwamati, kendaraan-kendaraan mewah. Itu perhiasan dunia memang diberikan itu. Ya. Namun manusia itu begitu besar pengen. Kenapa di sini perempuan itu disebut pertama kali minan nisa? Kalau kita perempuan itu menjadi penentu kebahagiaan. Perempuan menjadi penentu kebahagiaan, maka disebut pertama kali. Tapi kalau keinginan kepada wanita itu di luar kontrol syariat, maka itu akan berbahaya. Sama dengan emas, perak, kendaraan. Begitu manusia Jadi ketika terjadi misalnya fenomena sosial, orang rakus, serakah, misalnya ingin sebanyak-banyaknya mengumpulkan perhiasan itu, ya sekarang menjadi fenomena.
Kalau ditemukan misalnya ada mengambil wanita ada 74 kilogram emas, ya itu banyak ya. saya 1 kilogram nggak punya saya. Itu artinya bahwa kenapa manusia seperti itu? Karena manusia terlalu takut dengan nasib dirinya. Ya kan? Takut dengan nasib dirinya, takut dengan masa depan hidupnya. Takut susah. Udah mikir dirinya udah selesai, tapi takut untuk mikirin anaknya. Terus tidak akan selesai. Maka hidup manusia itu seperti mengisi karung bolong terus. Itu Pak ya. Yang kata tadi bahwa manusia takut dengan masa depan dirinya, bukan mikirin masa depan di akhirat kan gitu. Kalau dia mikirin masa depan di akhirat, dia tidak akan begitu. Tapi kalau dia mikirin dunianya, tidak akan selesai. Maka itulah yang disebut dengan manusia terlalu takut dengan masa depan kehidupannya di dunia, bukan di akhirat. Karena kalau dia pikir ke akhiratnya, nggak mungkin emas yang sekian kilo itu dibawa, kan? Nggak mungkin. Rumah yang sebagus apapun nggak mungkin dibawa. Kendaraan yang semewah apapun tidak mungkin dibawa. Kan tidak mungkin. Banyak konglomerat mati, perusahaannya di mana-mana, harta bendanya triliunan, tidak terhitung mungkin. Oleh dirinya saja nggak terhitung. Oleh dirinya aja nggak terhitung. Oleh dirinya juga sudah tidak teringat. Tapi sesuatu yang tidak ingin diingat bukan berarti dia tidak ingin mau nama. Terus saja ingin nama. Kenapa? Karena demikian akhirat. Karena takut dengan akhirnya sehingga tidak akan begitu. Kemudian bagaimana menurut para ulama? Bukan hanya maksudnya ulama wajib menyampaikan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tidak boleh menyembunyikan. Tetapi begitu banyak ulama itu juga ya, yang takut menyampaikan kebenaran. Itu kan persoalannya. Begitu banyak ulama yang takut menyampaikan kebenarannya. Menyampaikan kebenaran itu tidak harus dengan teriak-teriak atau mencaci maki orang, kan begitu. Kan salah ya. Kalau menyampaikan kebenaran dengan teriak-teriak kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan anarkis jadi kontraproduktif kan tentunya. Maka kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang bijak. Menyampaikan dengan cara bijak itu bukan lemah, tapi memang perintah Allah untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu dengan cara yang baik. Bukan lemah, tapi memang perintah Allah. Jadi menyampaikan pesan moral itu wajib. Menyampaikan kebenaran itu wajib. Maka Buya Hamka misalnya, Buya Hamka itu menyampaikan sesuatu yang benar. Gak apa-apa dia di penjara, kan biasa. Ya kan? Atau banyak lain ya, contoh-contoh lain. Ya, banyak ulama yang menyampaikan kebenaran, meskipun disampaikan dengan baik-baik, gitu. Tapi karena ini dianggap berbahaya untuk kekuasaan, akhirnya seperti Buya Hamka di penjara. Ada yang lain, gitu ya. Wajib Pak, bukan ulama itu wajib menyampaikan. Ya, tapi caranya dengan cara yang bijak, gitu. Bukan dengan cara yang teriak-teriak seperti apa, gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau menyampaikan dengan teriak-teriak kan kita pengang, ya kan mungkin juga pengang, ya kan. Gitu. Jadi mungkin, tapi berbahaya kan. Menyampaikan kebaikan dengan cara yang lembut, yang baik itu bukan dianggap penakut, tapi memang perintah.
qaulan layyinan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Ya, memang kita kalau mau jadi orang berkuasa harus siap-siap resiko untuk dikritik dan dicaci maki, memang begitu ya. Ya ibu ya, jadi ibu pulang dari sini banyakin istighfar. Jangan merasa sudah berdosa baru istighfar. Kalau dipilih orang ini untuk adanya innaka antat tawwabur rahim. Masih ada atau sudah? Sudah silakan Bu, lagi anak-anak di luar itu aja boleh juga, silakan. Ibu masih ada waktu. Ya, apa-apa saja. Ibu ada lomba? Ada, Bu silakan Bu. Ini mesinnya enak ya, ada ikannya. Ibu kalau lapar tinggal goreng ikan gitu ya. Silakan aja, masih ada waktu nih, silakan. Saya dulu tinggal di Masjid Al-Istiqomah itu. Ketika saya mahasiswa tahun 94. Kalau kan nenek istighfarnya hanya astagfirullahaladzim atau terus itu boleh ya dalam Boleh. dosa kan yang lain. Kalau sepanjang-panjang saya bisanya ibu astagfirullahaladzim ya Allah ampun dan terimalah taubat saya gitu ya. Boleh Bu. Boleh. Di jalanan itu boleh. Dihitung juga ya. Boleh. Kata saya dulu istighfar pun juga boleh. Allah Rabbi ya. Nah, saya rutin Bu baca habis setelah subuh, setelah maghrib. Ya. Dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di awal pagi, di sore hari, maka ketika dia mati, dia akan masuk surga. Saya yakin betul dengan ini Bu ya, dengan hadis ini. Jadi kalau orang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma rabbi la ilaha illa anta subhanaka wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min syarri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang mengawali malamnya dengan baca doa ini, kalau dia mati malam itu maka pasti dia masuk surga. Barang siapa yang mengawali hari, pagi hari, siang hari dengan doa ini, kalau dia mati maka pasti masuk surga. Kita kan hanya dua Bu ya, hanya dua ruang waktu kita, malam, baca, ya baca. Dan saya yakin, dan ini saya sudah amalkan ini sudah belasan tahun. Nah, insya Allah kita senang dunia dan setiap hari itu sholat tobat. sholat tobat boleh. Tapi dia baca itu Boleh. Sholat tobat, sholat tasbih, baca. Jadi seusia kita mau ngapain ya kita? Kita hanya tinggal mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita, masa depan kita di dunia. Ya dunia, kalau mikirin dunia mah nggak selesai, nggak bakal akan selesai dunia itu, nggak bakal selesai. Dunia akan ada waktunya, dunia akan silih berganti. Saya dulu saya ngajar saya udah 25 tahun. Oh ini, ya silakan. Memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai aliran ajaran Syiah. Barangkali sekarang yang sedang populer barangkali memberi penjelasan mengenai pencerahan Syiah, ajaran Islam Syiah. Syiah ada Sunni, ada Wahabi ya. Syiah itu Pak adalah suatu ideologi ya menurut saya sih ideologi ini
adalah basisnya adalah Islam juga, karena mereka adalah juga